Oke, selamat pagi Bapak, Ibu, dan para saudara-saudari sekalian. Selamat datang di webinar hari kedua dalam Roadshow Temu Ilmiah KBK FSRD Universitas Kristen Maranatha dengan judul webinar The Art of Thinking. Jadi setelah kemarin di hari pertama kita sudah melihat berbagai penelitian dari dosen-dosen di KBK Culture dan Teknologi. Hari ini kita mau mengajak teman-teman sekalian untuk thinking about human dari KBK Studi Manusia dan thinking about theory and critical dari KBK Teori dan Kritik. Oke. Untuk itu, pertemuan kita hari ini akan dibagi menjadi dua sesi. Di sesi pertama akan ada beberapa pembicara dari KBK Teori dan Kritik bersama Pak Miki, Pak Rene, dan saya sendiri. Dan di sesi kedua akan ada 3 pembicara juga dengan Ibu Shirley, Pak Leonardo, dan Pak Nyoman Nathanael bersama Ibu Dita. Oke. Untuk itu, sebelum memulai acara ini, kita awali dengan doa. Apakah Ibu Eli sudah hadir bersama kita? Oke. Kalau belum, paling saya mau minta tolong Pak Rene untuk membuka acara kita dengan doa. Dipersilakan Pak Rene. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala, kita berdoa. Saya akan memimpin dalam iman Kristiani. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, kami diberi kesehatan, kami diberi anugerah, pengetahuan, ilmu yang dapat kami share atau kami bagikan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk acara kami pada pagi hingga siang hari ini. Mohon Tuhan sendiri yang memberkati dan memimpin acara ini sehingga melalui acara ini kami sungguh-sungguh dapat berbagi ilmu dan kami dapat mengamalkan ilmu yang kami peroleh ini khususnya di dalam bidang seni rupa. Kami mohon juga kesehatan, penyertaan Tuhan untuk setiap panitia, setiap pembicara, dan untuk semua yang hadir di sini. Kami mau menyerahkan seluruh acara ini dari awal hingga akhir dalam tangan penyertaan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih untuk doa pembukanya Pak Rene. Berikutnya para peserta silahkan mempersiapkan diri untuk mengambil sikap sempurna karena kita akan membuka dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
acara kita lanjutkan dengan beberapa kata sambutan. Kata sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia The Art of Thinking pada pagi hari ini. Silakan kepada Bapak Rene Arthur untuk menyampaikan sambutannya. Silakan Pak Rene. Ya, baik. Terima kasih Ibu Verlina. Kepada yang terhormat para hadirin semua, para mahasiswa, mungkin juga ada di antara hadirin itu ada para tamu, dosen, pimpinan fakultas, dan dekan FSRD. Tidak terasa kita sudah menapaki hari yang kedua ya pada temu ilmiah KBK ini. Saya melihat total ada 4 KBK, 12 narasumber yang menyajikan berbagai topik terkait seni rupa. Ini suatu kesempatan yang sangat berharga buat kita semua. Karena kita bisa belajar, menambah ilmu, membuka wawasan, karena dari setiap KBK itu memiliki kekhasannya masing-masing ya. Nah, sebab itu saya mengajak kita semua untuk menyimak acara ini dari awal hingga akhir. Ya, harapannya supaya ini semua tidak hanya tinggal sebagai teori, sebagai suara saja yang bergema-gema ya, tetapi juga bisa menginspirasi kita semua untuk berkarya ya. Nah, akhir kata, tidak lupa pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah bekerja keras dan kompak ya untuk mewujudkan acara temu ilmiah ini. Sekali lagi, saya ucapkan selamat mengikuti seminar ini. Terima kasih. Terima kasih atas sambutannya. Kata sambutan yang berikutnya akan disampaikan oleh Wakil Dekan 1 Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Kristen Maranatha. Saya persilakan Ibu Isabella untuk memberikan kata sambutannya. Ya, terima kasih untuk kesempatannya dan selamat pagi buat semua yang sudah hadir, baik itu dosen, mahasiswa, dan semua orang yang sudah hadir di sini. Saya lihat yang hadir sama kemarin mirip-mirip ya, jadi antusiasme rekan-rekan semua ternyata besar untuk penelitian, sharing penelitian FSRD, dan ini hal yang menyenangkan juga ya, di tengah pandemi kita masih bisa ketemu untuk saling berbagi ilmu, wawasan, penelitian, karena udah lama juga ya nggak ketemu, jadi ini bisa dianggap juga sebagai ajang silaturahmi yang berfaedah gitu. Dan sebelum pandemi, mungkin bagi yang belum tahu, biasanya dalam satu semester itu ada 2 KBK untuk yang sharing, dan saat ini kebetulan karena waktu pandemi kemarin ini sempat ya beradaptasi dengan segala macam, sempat vakum, dan kita udah mulai bisa beradaptasi dengan kondisi dan makin semangat juga ya untuk bikin penelitian dan sebagainya. Jadi pada semester ini yang diadakan temu ilmiahnya bareng-bareng nih 4 KBK dalam 2 hari. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam temu ilmiah 2 hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya, dan di kemudian hari pasti akan banyak penelitian gabungan juga ya, mungkin gabungan antar KBK atau mahasiswa dengan dosen atau Maranatha dengan institusi lain, dan ajang berbagi hari ini mudah-mudahan bisa membuat kita semua makin tahu nih apa yang bisa kita kolaborasikan satu sama lain. Ya, terima kasih buat kehadirannya semuanya, dan KBK hari ini teori kritik sejarah dan KBK studi manusia mudah-mudahan bisa membantu kita semua juga untuk semakin aware tentang mungkin kepekaan tentang kebutuhan manusia dan terkait dengan berbagai teori sejarah dan kritik yang mungkin biasanya jadi foundation ya untuk penelitian-penelitian lainnya. Ya,
terima kasih buat semua panitia dan pembicara dan pendukung acara yang terlibat buat hari ini. Selamat berdiskusi, selamat berbagi, dan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih Bu Isabella atas sambutannya sebagai ajang berkumpul sambil berpikir ya Bu ya, karena ini adalah eventnya The Art of Thinking. Seperti yang sudah saya katakan tadi pagi bahwa di awal acara bahwa kalau kemarin kita thinking about culture and technology, hari ini kita akan mengajak teman-teman, saudara-saudari dan Bapak Ibu sekalian untuk thinking about theory and critical dan thinking about human di sesi kedua nanti. Untuk itu, sebelum kita masuk ke materi-materi yang akan dibawakan oleh pembicara, hendaknya kita berkenalan sedikit dengan KBK-nya itu sendiri. KBK adalah kelompok bidang keahlian yang biasanya menjadi minat riset para dosen di bawah naungan fakultas, terbagi atas 4 tadi gitu ya. Dan yang sesi pertama ini akan dibawakan oleh dosen-dosen yang berada di KBK Teori dan Kritik. Sesungguhnya nama lengkapnya adalah Sejarah Teori Kritik dan Filsafat. Awalnya seperti itu. Jadi biasanya kelompok bidang keahlian ini kajian-kajian risetnya itu memang seputar sejarah, lalu membahas soal teori-teori, makanya judulnya kebanyakan pakai yang logi-logi gitu ya, karena biasanya membahas ke basic-basic ilmunya, termasuk kajian yang nyeleneh, boleh kita bilang nyeleneh gitu ya. Ada utopian architecture, misalnya kalau di bidang arsitektur, bisa juga kita membaca building dengan kacamata grafis gitu ya. Jadi pemikiran-pemikiran yang di luar keilmuan itu juga bisa menjadi minat riset di bidang KBK Teori dan Kritik. Begitu juga dengan filosofi, fenomenologi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita adalah KBK yang jumlah pesertanya paling minim dibanding teman-teman yang lain, di mana kami hanya beranggotakan 5 dosen dan hanya terdiri dari 2 program studi, yaitu program studi arsitektur dan program studi DKV. Ya, jadi ya itulah kenapa ini adalah KBK yang nyeleneh tadi ya. Jadi sekian untuk perkenalan KBK Teori dan Kritik. Selanjutnya mungkin boleh minta ditampilkan CV moderator kita pada sesi hari ini. Bu Yudita adalah mengecap pendidikan di jurusan Arsitektur Universitas Katolik Parahyangan, sekaligus juga di Institut Teknologi Bandung, ya, tapi jurusannya desain interior. Dan kemudian melanjutkan studinya juga masih di Institut Teknologi Bandung dengan jurusan Magister Desain. Saat ini kegiatannya adalah mengajar menjadi dosen tetap di jurusan desain interior di Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Kristen Maranatha. Minat riset yang dikaji oleh Bu Yudita itu seputar panti werda, ornamen dan simbol, ya, serta beliau ini juga merupakan praktisi yang aktif mendesain di berbagai fungsi bangunan, termasuk salah satunya adalah gedung di spot-spot di FSRD Maranatha itu adalah hasil karyanya Bu Yudita Royandi. Untuk itu saya persilahkan Bu Yudita Royandi untuk memimpin temu ilmiah kita pada sesi pertama ini. Silakan Bu Yudita. Terima kasih Ibu Verlina. Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Hari ini saya akan menjadi moderator untuk memandu beberapa pembicara kita. Yang pertama, untuk sesi yang pertama ini kita memiliki pembicara yaitu Pak Miki Chandra, Bachelor of Design, Master
Magister Desain. Pak Miki ini adalah staf pengajar dari Desain Komunikasi Visual yang bidang risetnya adalah tentang branding, packaging, tipografi, dan metode pembelajaran. Pak Miki ini mengecap pendidikan S1-nya di Swinburne University di Australia dan S2-nya di Institut Teknologi Bandung. Lalu kemudian selain mengajar, karirnya juga ada di beberapa bidang yang berkaitan dengan desain komunikasi visual. Lalu Pak Miki ini juga pernah meraih penghargaan Bronze Award untuk Southern Cross, lalu Packaging Award di Australia, lalu finalis untuk Telstra Font Design Award di Australia. Ya, saat ini Pak Miki ini akan membawakan materinya yang berjudul Product Packaging History. Mungkin untuk Pak Miki, silahkan Pak, boleh dimulai presentasinya. Oke, terima kasih Bu Yudita. Saya mulai share screen saja ya langsung. Jadi selamat pagi Bapak, Ibu, para mahasiswa, alumnus, tamu, semua sekalian yang telah hadir pagi ini. Saya Pak Miki dari KBK Sejarah, Teori, dan Kritik akan menampilkan sekelumit sejarah tentang kemasan produk, namun dengan informasi-informasi tambahan yang mungkin jarang didengar ya. Jadi ini bukan sejarah kemasan, tapi sejarah kemasan produk, ada bedanya sedikit. Sekaligus ini juga untuk menyambut kembali kelas packaging yang mulai dibuka semester ini. Semenjak tahun 2015 kemarin bergabung dengan mata kuliah mayor ya. Oke. Pertama, jadi kita lihat bahwa kalau fungsi kemasan modern itu tidak hanya untuk menampung, melindungi, mengingatkan ya. Jadi kalau zaman dulu kemasan itu fungsinya adalah to contain, protect, sama preserve produk ya. Namun sekarang sudah berkembang menjadi fungsi komunikasi, promosi, dan transaksi. Dalam kemasan tersebut terselubung beberapa isyarat yang dirancang untuk mempenuhi persepsi konsumen dan mempengaruhi perilaku. Jadi bagaimana mereka membeli, melihat, atau melihat barang ini lebih berkualitas dan lainnya semua ditampilkan dalam kemasan. Oke, jadi memang kemasan itu sesuatu yang kita lihat sampai sekarang itu terus ada. Bahkan saat-saat offset itu sudah mulai tergerus, di mana majalah dan percetakan mulai tergerus, sekitar 70% offset sekarang mencetak untuk packaging. Nah, jadi kemasan produk ini sudah lebih dari 150 tahun terakhir ini berkembang sampai menjadi seperti sekarang. Perkembangan ini yang paling penting itu mulai tahun 1860 di mana kemasan itu mulai menggunakan brand atau tanda informasi pada kemasannya secara jelas. Oke, kita mulai sedikit. Kemasan malu ini latar belakang kemasan masa lalu ya. Jadi kalau dasarnya itu dulu manusia itu tidak perlu kemasan sebetulnya. Cukup dikonsumsi langsung di tempat atau langsung digunakan. Namun perkembangan peradaban ini telah membuat manusia itu perlu untuk menyimpan dan melindungi atau khususnya untuk transportasi persediaan makanan ke tempat-tempat yang lebih jauh dan waktu yang lebih lama. Yang paling pertama digunakan itu seperti kita sudah tahu, digunakan dari bahan alam, dari daun pohon, bambu, teratai, lontar, labu, dan lainnya. Itu contoh gambar sebelah kanan itu adalah gourd. Itu yang paling pertama sekali digunakan untuk menampung cairan ya. Selain kalau dulu misalnya minumnya pakai tangan, pakai kerang, kalau ini betul-betul bisa menyimpan. Lalu berkembang juga teknologi mineral, penemuan biji besi, biji logam, dan lainnya, dan bahan kimia, beberapa jenis bahan kimia untuk membentuk logam dan tembikar. Bahan baru ini bisa membentuk kain, keramik, logam, vernis, kayu, giok, dan kertas tertentu. Ya, kertasnya semua masih jenis-jenis yang kuno, yang pakai serat. Bentar. Oke. Nah ini. Oke. Di sini kelihatan ada contoh itu tembikar tanah liat dari zaman Yunani. Lalu tong kayu, barel di masa pertengahan, dan ada pembungkus kertas juga di Jepang dan Asia ya. Oke. Nah, revolusi industri. Setelah mulainya revolusi industri pertama, ditandai dengan munculnya mesin uap, itu mengubah semua sistem manufaktur dan pengolahan material. Jadi di sini mulai produksi lebih
besar dan lebih massal. Namun saat itu packaging tetap masih terbatas karena harganya itu mahal. Untuk bikin peti kayu tong kain kaca zaman dulu itu harga tinggi. Karena tinggi dan harga tinggi dan mahal, makanya dipentingkan mereka itu menampilkan kualitas yang baik. Jadi sepanjang perjalanan itu terus dicari cara supaya bikin packaging lebih efisien, lebih optimal, dan lebih murah. Nah, ini contoh produksi zaman revolusi pertama ya. Kita lihat Sunlight. Kalian tahu Sunlight tidak? Sunlight itu sabun cuci yang digunakan sampai sekarang ya. Itu sudah ada dari zaman dulu sekali. Zaman dulu itu bentuknya masih padat, masih batangan, dan semua dipackingnya pakai karung karton dan peti kayu. Nah, berdasarkan riset itu kita bagi periode sejarah kemasan ini jadi 6. 6 ini berdasarkan perkembangan teknologi dan budaya, tapi kalian akan lihat sendiri sebetulnya pembagiannya itu bisa banyak sekali, namun ini salah satu yang cukup representatif ya untuk saat ini. Yang pertama itu, periode pertama itu kemasan awal, di mana digunakan kaca, logam, kertas. Plastik belum ya di saat awal ini. Nah, pertama itu kaca. Kaca itu salah satu yang paling kuno sesudah keramik dan tanah liat. Kaca itu zaman dulu dimulai perkembangannya di Mesir dengan tekniknya core forming. Mungkin sebagian sudah tahu, mungkin belum ya. Core forming itu seperti kita membentuk tanah liat dari clay, kotoran kuda, dibentuk seperti botol, lalu dicelupkan ke cairan gelas yang masih panas, lalu sudah mengeras, nanti si lempung atau kotoran kuda atau tanah di dalamnya itu dihancurkan dengan air, jadi seperti botol ya, kebayang nggak? Dibuang. Jadi selalu harus ada tutupnya itu berlubang. Lalu berkembang teknik meniup ya, di blow. Di blow itu dari yang manual sampai sekarang pakai mesin-mesin, dan sampai sekarang itu pakai tekniknya blowing. Dan satu lagi split molding itu untuk bentuk-bentuk yang kompleks, misalnya teko atau yang pegangannya rumit seperti itu, dibuat sisi kiri dan kanan, waktu setengah padat digabungkan ya, seperti itu. Nah, kaca itu bahan yang paling kuat untuk mengemas obat-obatan, alkohol, cairan yang nilainya tinggi, khususnya wine salah satunya. Dia tenggelam di laut sampai berapa ratus tahun tetap awet. Logam zaman dulu itu digunakan adalah seperti bronze, koper, tembaga, perunggu ya, besi. Namun semuanya biasanya hanya digunakan untuk penyimpanan barang-barang seperti buah atau benda-benda yang lainnya. Untuk cairan sulit, soalnya logam itu bisa korosi. Timah itu yang pertama kali digunakan untuk membuat kemasan anti karat, dan setelah itu perkembangannya semua mulai memakai timah. Lalu pada tahun 1800-an itu ditemukan bahwa timah itu kalau disterilkan dengan cara direbus bisa menyimpan makanan dalam jangka waktu lama. Dan ini pertama kali kemasan logam food grade. Nah, pengembangan berikutnya itu timah itu digunakan untuk produk kue, coklat, tembakau, soalnya sangat tahan dari reaksi luar ya. Kalau gelas kadang-kadang ada sorotan matahari, itu bisa menembus, kalau timah tidak. Lalu tube logam juga digunakan bentuk yang versi lunaknya itu untuk cat atau untuk pasta gigi belakangan. Kertas, kalau sejarah kertas sendiri kita sudah tahu dari Cailun, dari Cungko sampai sekarang panjang sekali ya, ceritanya juga bisa sampai satu sesi sendiri, jadi saya langsung ambil aja yang penting. Yang penting itu pertama itu mesin pembuat kertas yang digunakan dalam bentuk roll ini yang bisa membuat kertas dalam jumlah besar. Lalu penemuan kertas itu yang pertama kali digunakan sebagai packaging bentuknya kantong kertas, sebelumnya sebagai pembungkus. Ya, jadi kantong kertas yang pertama digunakan, lalu belakangan dikembangkan kertas yang lebih tebal, karton atau corrugated paper, dan ada teknik lipat creasing oleh Robert Gear. Ini semua yang membentuk packaging sampai jadi seperti sekarang. Oke, jadi kalau periode pertama itu sampai pembentukan bahan-bahan dasar untuk penggunaan yang berkembang terus sampai sekarang, bahan awal ya. Lalu periode kedua ini periode di mana kemasan itu yang mahal tadi digunakan dengan fungsi ganda. Jadi gini, pengeluaran material produksi itu kan tinggi. Jadi kalau kita bikin packaging, kalau bisa packaging itu digunakan kembali. Sampai sekarang juga masih. Misalnya sudah digunakan kotak coklat, bisa dijadikan kotak perhiasan atau kotak penyimpanan barang yang lainnya seperti itu. Jadi ada fungsi-fungsi tambahan yang lain untuk itu. Atau seperti misalnya kaleng coklat atau yang lainnya, kita di sini juga ada ya. Mereka punya fungsi-fungsi tambahan. Disimpan, jadi mereka itu jadi barang koleksi. Nah, contohnya sini tobacco pack ya, bekas tembakau berbentuk seperti keranjang piknik, sudah gunakan disimpan sebagai barang koleksi untuk penyimpanan barang. Lalu ada juga yang bentuknya seperti gentong, itu digunakan bisa sebagai mainan.
Atau ini yang lebih ekstrim sedikit, mungkin karung tepung ya, karung tepung yang bermotif sudah digunakan, sudah habis tepungnya digunakan untuk motif kain, digunting, dipotong untuk bikin taplak meja, gorden, selimut, handuk, spray, sarung bantal, dan lainnya ya. Ini memang ada ekstrim, tapi memang ada. Lalu sudah periode kemasan yang digunakan berulang-ulang, periode ketiga adalah mulai branding. Kenapa? Karena mulai muncul produk-produk berkualitas yang palsu, yang mereka jual meniru dengan yang ada supaya konsumen itu tertipu, mulai ada. Karena itu mulai dibuat penanda-penanda supaya konsumen tahu bahwa itu betul-betul barang yang benar dan asli ya, identitas merek. Nah, contohnya yang pertama itu Unida Biskuit, dia itu pertama kali branding biskuit untuk memperlihatkan bahwa biskuit itu tahan kelembapan dengan gambar anak laki-laki dengan jas hujan. Dan biskuit ini awet dalam waktu lama. Dia ada packaging dengan ukuran tertentu ya, seperti ini. National Biscuit Company itu Nabisco ya, kalau yang lainnya ada yang tidak tahu. Dan ini Coca-Cola ya, kita tahu Coca-Cola itu pertama kali muncul memang bentuknya itu kotak. Botolnya itu persegi, namun banyak ditiru belakangan. Ada Coca-Cola, Coca-Cola, Coke, waduh banyak sekali. Serupa tapi tak sama. Makanya mereka membentuk bentuk kontur tersendiri khusus untuk bentuk Coca-Cola yang bisa dilihat atau dirasakan bahkan dalam kegelapan. Seperti sekarang ya, dari Cocoa itu. Ini tahap branding dari bentuk. Periode keempat itu era silent salesman. Sekarang ini mulai muncul retail store atau supermarket. Kalau zaman dulu barang-barang itu dijual curah atau lepasan, biasanya dibungkus seperti beras, permen, coklat seperti itu ya, perlu pelayan toko. Namun kemudian kemasan itu mulai bisa lebih murah dan bersih sehingga bisa dijual dengan jumlah yang lebih banyak. Akibatnya retail itu sekarang menjadi pilihan tersendiri untuk konsumen. Konsumen itu diberi keranjang untuk memilih dan lainnya seperti itu. Nah, supermarket pun bermunculan dan muncul silent salesman. Di sini mulai berkembang sekali, packagingnya sudah branding dan mass produce. Nah, seperti ini, jadi semua tinggal memilih barangnya sendiri dibawa ke kasir. Nah, salah satu yang pelopornya itu Piggly Wiggly di Amerika, pasar swalayan ini. Pertamanya membingungkan karena konsumen dikasih keranjang sendiri, ini untuk milih dan lainnya mereka belum biasa, tapi lama-lama sukses besar. Apalagi sudah mobil itu berkembang, jadi ibu-ibu bisa berkendaraan ke supermarket, ya toko-toko yang lebih jauh jaraknya. Nah, daya tarik visual sendiri silent salesman itu perlu untuk visualisasi kemasan. Sebelumnya masa-masa lalu semuanya melakukan tipografi kebanyakan atau ilustrasi yang detail, namun dengan teknologi letterpress itu masih belum bisa menampilkan isinya dengan tepat ya. Dengan teknik anilin ini yang berkembang menjadi flexografi, gambar bisa lebih realistis, lebih detail, dan warnanya juga lebih baik. Sampai sekarang teknik ini dasar jadi teknik offset ya. Oke, nah inovasi penting ini ada beberapa. Yang satu itu makanan kaleng berkembang terus dengan ilustrasi dan gambarnya sehingga terlihat segar dan mulai bersaing dengan produk segar sendiri. Dan yang paling penting ketemu cellophane di Amerika itu bentuk plastik tipis untuk kemasan makanan. Lalu ada juga aluminium foil yang berkembang digunakan di hotel, restoran, dapur, rumah sakit, dan bahan-bahan sintetis plastik dari PVC, nilon, teflon, dan lainnya sehingga masuklah ke zaman plastik ya. Oke, periode kelima itu periode kenyamanan. Jadi sudah perang dunia, Amerika sukses menang langsung pendapatannya naik drastis. Akibatnya semua orang Amerika makmur, bahkan yang paling miskin saja terhitung makmur. Jadi semuanya bisa merasakan kemewahan, konsumerisme, dan gaya hidup modern dan nyaman. Nah, saat ini yang paling berkembang adalah aluminium dan plastik ya, kertas dan gelas lebih terbatas. Jadi di sini buat banyak sekali produksi packaging. Nah, salah satu dari ciri kenyamanan itu adalah TV dinners. Jadi packaging di sini dalam bentuk baki atau packaging sudah ada baki di dalamnya, aluminium, untuk dimakan saat menonton TV ya, menghemat waktu, tinggal dipanaskan di oven, sekali makan pakai buang, limbah mulai muncul. Nah, ini juga pertama kali tren obat digunakan walaupun orang sehat. Jadi sebetulnya obat ini pertama untuk mengganggu gangguan menstruasi tidak subur, namun belakangan karena populer digunakan juga untuk menjaga kesehatan dan nanti berkembang jadi vitamin. Di sini contoh Enofit ini adalah di sebelah kanan kita lihat ya, dia itu ada 7
garis, tiap garis itu ada 3 tablet, 3 tablet itu menunjukkan 7 hari dalam seminggu. Senin makan 3, pagi, siang, sore. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, pas Minggu 2 cukup. Seperti itu. Lalu mereka dibikin dalam blister pack ini supaya masuk ke dompet wanita. Ya. Jadi yang makan pil dan vitamin pertama kali itu wanita. Oke, lanjut. Inovasi racun dan plastik. Nah, jadi plastik sudah berkembang banyak sekali dan penggunaan sekali pakai akibatnya sangat merusak lingkungan hidup. Iklannya di sini ada menarik ya, plastik itu tahan rusak, maksudnya lebih awet dibandingkan gelas atau keramik. Jadi packaging semua ngarahnya ke sana. Maaf Pak Miki, 2 menit lagi ya Pak. Oke, nggak apa-apa, udah mau beres ini. Oke, jadi pengembangan penting selanjutnya yaitu ketemu polietilen seperti plastik untuk lapisan makanan, susu dan lainnya. Lalu ketemu kaleng yang bisa dibentuk dari 1 lembar menjadi kaleng dengan tutup yang bisa dibuka, dan botol aqua atau PET botol dengan kemasan plastik digunakan untuk semua minuman mineral saat ini ya. Oke, era terakhir, era digital. Nah, ini yang paling penting justru saya menekankan di sini. Jadi era digital itu mulai dari kecepatan eksekusi, dimulai dari penggunaan teknologi komputer. Adopsi tetap plastik dan plastik dan limbah tetap berkembang banyak dan mulai keluar bahan-bahan recycling atau ramah lingkungan. Lalu di sini penting sekali hubungan emosional dan lainnya. Di sini kecepatannya, jadi semua barang-barang itu digunakan dengan lebih cepat. Nah, salah satunya adalah penggunaan barcode. Pertama kali di Amerika dengan permen Wiggly ini. Sebetulnya barcode udah ada sebelumnya, tapi masih percobaan digunakan sekali-kali saja. Secara komersial baru mulai tahun 74. Jadi check out di kasir bisa lebih cepat untuk jumlah barang banyak. Lalu untuk teknik digital sendiri, Adobe, Aldus, Apple itu membuat seperti desktop publishing ya, sebetulnya desktop profesional untuk mempercepat proses pembuatan layout, khususnya dalam proses copy, paste, dan lain identik ya untuk halaman-halamannya. Smartphone berkembang mulai tahun 2007 semenjak iPhone digunakan. Smartphone berkembang dan sekarang itu digunakan untuk belanja dan e-commerce. Dan yang penting itu sekarang ada digital mockup. Mulai tahun 2009, digital mockup atau DMU singkatannya itu menampilkan visual kemasan tanpa harus investasi cetakan. Jadi tidak perlu mencetak printing segala macam, tes dulu dilihat, dirubah lagi, itu makan biaya besar sekali dan waktu ya. Sekarang bisa menggunakan mockup untuk menampilkan di berbagai media, portfolio, web, dan bahkan di media sosial, dan juga digunakan untuk kolaborasi dengan klien sampai jadi oke baru dibuat ya. Jadi dalam desain itu sekarang dalam penggunaan mockup ini hampir seluruhnya. Oke, jadi kesimpulannya itu sebetulnya gini. Jadi saya mau menekankan dari bahan-bahan dasar sejarah ini bisa dikembangkan menjadi banyak penelitian. Lalu packaging sendiri definisinya bergeser dari yang tadinya wadah atau kontainer jadi pembungkus dan sekarang jadi packaging. Maksudnya sekarang adalah packaging itu kemasan produk yang mempunyai informasi brand atau data dari produk di dalamnya. Jadi kita harus bedakan sekarang ya, Tupperware misalnya itu apakah itu packaging atau bukan. Nah, itu juga masih jadi satu perdebatan. Kalau yang di supermarket sudah jelas packaging ya. Kalau misalnya seperti ember atau torrent bukan packaging ya, seperti itu. Lalu perkembangan teknologi dan perilaku konsumen mempengaruhi sekali penggunaan packaging. Packaging itu mengubah hidup manusia dan saling mempengaruhi. Itu kesimpulannya. Oke, waktunya bagaimana Bu? Cukup. Ini sumber referensi dan dari sini kita boleh masuk pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih Pak Miki. Maaf ngebut sedikit ya, ngejar waktu takutnya. Oke, terima kasih banyak presentasinya Pak Miki. Ya. Mohon maaf untuk setiap pembicara memang padat sekali waktunya, jadi mohon maaf sekali kalau agak terburu-buru. Kita sebelum masuk ke sesi tanya jawab, kita akan masuk dulu ke pembicara kedua, lalu pembicara ketiga, baru setelah itu kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk pembicara yang kedua ini ada Bapak Dr. Andes Rene Arthur Valid, Master of Science, yang akan membawakan topiknya yang berjudul Persuasi Visual Iklan ditinjau dari 7 perspektif psikologi. Pak Rene ini mengenyam pendidikan di S1 Desain Grafis FSRD ITB, lalu kemudian S2-nya mengambil di Magister Psikologi Sains Universitas Maranatha. Pak Rene ini berkarir sebagai desainer grafis, lalu juga sempat menjadi guru seni rupa di Santo Aloysius, sempat menjadi guru saya juga, sungkem Pak Rene. Lalu kemudian sebagai freelance designer
Dan Pak Rene ini juga aktif memberikan training kepada guru-guru untuk sekolah minggu, terutama di bagian ilustrasi. Ya, lalu Pak Rene ini juga mengikuti beberapa pameran seperti pameran virtual internasional ASEDAS 1, lalu kemudian publikasi penelitiannya di bidang imaji visual antara lain di Seminar Nasional Desain UPN Jatim, lalu kemudian beberapa proceeding yang berkaitan dengan desain komunikasi visual. Begitu. Untuk Pak Rene, silahkan Pak, boleh memulai presentasinya. Ya, ini judul yang tadi sudah dibacakan oleh moderator. Silakan masuk ke slide berikutnya. Ya, jadi saya selalu memberi saran kepada mahasiswa DKV, bahwa kalau gambar yang bagus, gambar yang mirip itu tidak cukup bagi mahasiswa DKV. Ya, gambar harus juga bisa berkomunikasi. Namanya juga desain komunikasi visual. Nah, salah satu fungsi komunikasi visual itu adalah persuasi atau membujuk ya, melalui visual. Nah, paling gampangnya sih iklan ya, persuasi visual. Nah, ini dilakukan dengan pemahaman psikologi, baik diajarkan secara langsung maupun tersirat oleh dosen ya. Nah, psikologi itu apa? Ilmu yang mempelajari perilaku dan pikiran manusia. Next. Slide berikutnya. Ya, tetapi psikologi itu ternyata tidak satu ya. Psikologi memiliki 7 perspektif yang beragam dengan berbagai teori lagi. Jadi satu perspektif memiliki berbagai teori lagi. Nah, jadi saya akan membahas dari 7 perspektif dan mungkin sedikit menyinggung 1-2 teori. Kita akan melihat bagaimana peran persuasi visual dalam pandangan setiap perspektif, karena ini berbeda-beda. Mirip kalau kita datang konsultasi pada psikolog, tergantung psikolog itu dari perspektif mana ya. Apakah behavioris atau psikoanalisa, nah itu penanganannya akan berbeda. Dan juga yang eklektik ya digabung. Ya, next. Perspektif yang pertama adalah perspektif psikodinamika. Ini terkenal sekali. Ini Sigmund Freud ya, yang memiliki grand teori. Masih ada lain-lainnya, tapi kita fokus di sini. Sigmund Freud itu antara lain teorinya adalah pleasure, ada libido, id, ego, superego. Kemudian masih ada muridnya Carl Jung dengan archetypes. Ini semua menyangkut visual juga. Intinya dari ini adalah perilaku manusia sangat dipengaruhi, atau sebagian besar perilaku manusia itu dipengaruhi bawah sadarnya. Jadi manusia itu diibaratkan sebagai gunung es yang kelihatan hanya pucuknya saja, yang alam sadarnya itu ya, yang di bawah itu yang porsi yang terbesar alam bawah sadar yang mengendalikan energi, itu mengendalikan bahkan sampai apa yang kita anggap rasional. Nah, itu menurut Sigmund Freud. Nah, bagaimana? Langsung saja slide berikut, bagaimana visual dalam perspektif ini berfungsi sebagai trigger atau sebagai pemicu ya, pemicu alam bawah sadar itu. Ini ada contoh di sini iklan rokok ya ini ya. Nah, sekilas kita lihat ini iklan rokok, tapi kok menampilkan olahraga ya, olahraga yang tidak berhubungan dengan rokok ya. Nah, ini seperti ditemukan oleh para peneliti, alasan bawah sadar orang merokok itu seringkali sebagai bukti bahwa dia tuh berani atau ingin menunjukkan keberaniannya ya. Kemudian karena kan rokok itu kan beracun ya. Nah, orang merokok biasanya mengatakan, oh itu saya merokok karena itu enak ya rokoknya. Padahal di balik
ucapan yang kelihatan rasional itu adalah dia ingin menunjukkan keberaniannya, bahwa dia sudah dewasa, ya, sudah mandiri. Orang tahu bahwa rokok mengandung zat berbahaya bagi kesehatan. Tapi kalau dia berani merokok, nah itu menunjukkan dia hebat, begitu ya. Nah ini imaji yang dipakai menunjukkan olahraga ekstrim yang memicu adrenalin tinggi. Iklan lain menunjukkan motor cross yang ini berselancar di tengah ombak raksasa, panjat tebing, dan sebagainya. Lalu kita lihat iklan ini ditampilkan penuh dengan gerak, dinamis, garis-garis horizontal, ya, warna merah. Lalu teksnya pun mendukung, ya, dengan tipografi yang ekspresif. Ya, kalau kita lihat diagramnya itu, pria seakan-akan dia membeli cita rasa, sebenarnya dia membeli keberanian. Nah, ini salah satu contoh. Saya tidak bisa memberi contoh yang lain karena terbatas. Nah, kita masuk ke yang berikutnya, yaitu perspektif behaviorism. Nah, ini bertolak belakang dengan Sigmund Freud tadi, ya. Behaviorism menganggap manusia itu sebagai black box, ya, black box. Jadi tidak peduli perasaannya, apa yang terjadi dalam pikirannya. Menurut behaviorism, manusia itu ibarat kertas putih, kertas kosong saat dilahirkan, dan bisa dibentuk, ditulisi dengan berbagai hal sehingga menjadi apapun. Watson, seorang psikolog, dia berkata bahwa beri saya bayi-bayi, maka saya akan jadikan bayi itu sebagai pencuri, sebagai perampok, sebagai insinyur, sebagai dosen, dan sebagainya. Saya bisa menciptakan mereka. Nah, ini pandangan dari behaviorism. Jadi lingkungan mempengaruhi perilaku, ya. Yang terkenal adalah classical conditioning, operant conditioning, dan social learning theory. Mari kita lihat contohnya supaya lebih jelas. Nah, classical conditioning itu begini. Ivan Pavlov pada suatu ketika melihat anjingnya itu setiap diberi makan daging, dia meneteskan air liurnya. Nah, kemudian dia membuat percobaan, ya. Dia membunyikan bel. Ya, anjing itu tidak meneteskan air liur, ya, waktu dengar bunyi bel itu. Lalu dia coba setiap atau sebelum dia memberikan makan itu dia bunyikan bel dulu. Anjing itu kan melihat, ya, ada bunyi bel, lalu diberi daging. Terus diulang-ulang. Nah, dengan demikian lama-kelamaan dia hanya membunyikan bel tanpa mengeluarkan daging makanan anjing itu sudah mengeluarkan air liurnya. Nah, inilah contoh classical conditioning yang diterapkan juga pada iklan ini, ya. Secara natural anjing suka daging. Secara natural pria tertarik pada wanita cantik, wanita seksi. Nah, kalau ini di pairing atau dijodohkan dengan sesuatu, dalam hal ini mobil dalam iklan ini, ya, dengan conditioning lama-kelamaan pria yang suka wanita cantik diharapkan juga akan suka dengan mobil yang diiklankan. Seperti anjing tadi mendengar bunyi bel, dia langsung bereaksi karena diasosiasikan dengan daging, ya. Nah, ini mungkin contoh visual sebagai shaper, pembentuk, ya, persepsi. Baik, ini yang kedua sangat bertolak belakang dengan yang bawah sadar tadi, ya. Kemudian yang ketiga, perspektif yang ketiga, waktunya 3 menit lagi, ya, Pak, ya. Wah, ya baik. Kerasa, ya, perspektif humanistik ini manusia sebagai memiliki kehendak bebas. Jadi perilaku itu terjadi karena kehendak bebasnya. Mari kita lihat iklan. Ya, jadi manusia itu mencapai piramida yang tertinggi dengan kehendak bebasnya. Ini bertentangan dengan Sigmund Freud yang deterministik. Ini contoh iklannya, bagaimana kebutuhan, kebutuhan yang paling dasar yaitu akan makanan, lalu yang sebelah kanan kebutuhan cinta.
itu dimotivasi oleh visual. Berikutnya, mengingat waktu, kita percepat. Slide berikut. Ya, slide berikutnya. Ya, perspektif kognitif ini memandang manusia sebagai komputer. Pikiran kita mempengaruhi perilaku. Ya, contoh iklannya, pikiran kita yang mempengaruhi perilaku. Ini imaji sebagai katalisator. Slide berikutnya. Ya, ini contohnya. Jadi kalau kita melihat gambar iklan, kita imajinasi selanjutnya. Ini imajinasi yang selaras. Nah, ini yang tidak selaras. Seharusnya kita memikirkan bengkel itu ada montir dan sebagainya, tapi yang diberikan gambar dinosaurus. Kan mau menciptakan titik bengkel tidak rusak mobil kita. Selanjutnya, perspektif psikobiologi. Jadi faktor biologis mempengaruhi perilaku kita, otak, syaraf, gen, dan hormon. Iklannya, mari kita lihat. Ini waktunya sudah. Ya. Nah, ini contoh bagaimana manipulasi remaja yang amigdalanya belum sempurna sehingga dia memiliki perilaku yang yang gelisah, yang suka mengambil resiko, yang tidak berpikir panjang, yang ini dimanfaatkan dalam iklan dengan mensimulasi rasa khawatir tidak diterima oleh teman sebayanya karena bau badan. Selanjutnya, perspektif yang keenam, perspektif evolusioner. Jadi survival adaptasi yang mempengaruhi perilaku manusia. Ya, contohnya gambar berikut. Ya, ini contohnya sexual signaling. Jadi imaji memprovokasi kita. Lalu ini, ya ini sexual signaling. Yang berikutnya, imaji memprovokasi juga melalui ada bentuk-bentuk yang cute, yang muka-muka bayi ini digunakan sebagai pemikat. Karena orang rasa apa ya? Selanjutnya yang terakhir, perspektif sosial kultural. Ini salah, bukan pikiran ya. Sosial kultural itu sosial dan budaya yang mempengaruhi perilaku kita. Imaji sebagai reflektor. Ya, silakan lanjutkan. Contoh iklannya. Imaji sebagai kacamata budaya merefleksikan budaya. Ini ada dua contoh iklan. Sama-sama iklan McD, tapi yang di atas untuk yang di China, yang di bawah untuk Australia. Yang di atas itu ada pengaruh budaya yang implisit, tersirat. Jadi menggambar bagaimana makan daging membuat kita sehat, hamburger ya. Nah, kalau yang bawah di Australia itu langsung to the point, harga es krim McD harganya hanya 30 sen gitu ya. Jadi yang satu komunikasinya langsung eksplisit, yang satu lagi lebih tersirat ya. Ini karena pengaruh budaya. Ya, kesimpulan terakhir, ya jadi kita melihat berbagai pandangan berbeda dari psikologi ini. Ada yang menekankan bawah sadar, alam sadar, faktor mental, faktor biologis ya. Lalu meluas dari diri, semakin keluar kepada sosial budaya, akhirnya malah ke pengaruh perilaku warisan nenek moyang yang ribuan tahun lalu. Itu dalam perspektif evolusioner. Slide terakhir. Ya, imaji iklan dapat berperan sebagai trigger, katalisator, reflektor, dan sebagainya. Pemahaman ini bermanfaat bukan hanya bagi perancang iklan saja, tetapi juga bagi masyarakat luas
dalam rangka meningkatkan literasi terhadap imaji persuasif iklan. Nah, demikian paparan saya tergesa-gesa karena terbatasnya waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Rene. Ya, selanjutnya kita akan langsung masuk ke pembicara ketiga. Iya, pembicara ketiga ini adalah Ibu Verlina Sugata, STMT. Beliau berada di dalam KBK Teori Sejarah dan Kritik, dan bidang risetnya adalah tipologi dan morfologi stupa, kajian ruang publik perkotaan. Ibu Verlina ini mengecap pendidikan di S1 Teknik Arsitektur Universitas Katolik Parahyangan, lalu S2-nya diambil di Magister Urban Design di Universitas Diponegoro. Ibu Verlina ini selain mengajar, beliau juga aktif sebagai mentor untuk UMKM, lalu sebagai guru militer di Secapa AD, serta sebagai desainer dan entrepreneur. Ibu Verlina ini juga banyak mengeluarkan publikasi ilmiah yang terkait dengan tipologi bangunan stupa, lalu kemudian tentang arsitektur rumah tradisional di Thailand, lalu yang berkaitan dengan bangunan-bangunan ibadah atau bangunan keagamaan. Demikian untuk CV-nya. Ibu Verlina Sugata, silakan untuk boleh memulai presentasinya. Oke, hari ini saya mau berbagi mengenai bangunan stupa, ya, atau kadang-kadang kita hanya menyebutnya sebagai stupa. Dikaji melalui kacamata tipologi dan morfologi dengan pendekatan objek studi di Dhammadippa Arama di Malang. Oke, yang saya lakukan sebenarnya berangkat dari sebuah fenomena di mana ada yang namanya arsitektur Patirupaka. Arsitektur Patirupaka itu adalah arsitektur yang meniru-niru, gitu ya. Pernah dengar mungkin di Indonesia banyak sekali gitu ya. Jadi kalau mau cari barang tiruan memang di pasar Indonesia itu banyak sekali gitu ya. Arsitektur termasuk arsitektur tiruan. Jadi arsitektur di luar dibawa ke Indonesia. Nah, itu termasuk arsitektur Patirupaka. Contohnya bisa kita lihat kalau di Singapura ada tempat wisata yang terkenal namanya Garden by the Bay gitu ya. Di Indonesia saat ini kita bisa lihat tuh Garden by the Bay tiruannya. Di mana? Di Klaten. Bayangin di kota-kota kecil di Indonesia, di Indramayu gitu ya, bukan kota besar loh. Sama di Tenggarong. Nah, itu kan dibawa ya ke daerah-daerah tersebut. Di Bandung sendiri kalau kita lihat juga ada arsitektur Patirupaka ini, misalnya kayak Universal Hotel di Setiabudi atas itu ya, yang terkenal biasanya buat foto pre-wedding. Itu sebenarnya diadopsi dari Museum Seni Nasional di Catalonia, Barcelona. Nah, sama yang saya lihat juga ada fenomena seperti itu untuk stupa Swedagon yang aslinya dari Myanmar, itu dibawa ke Malang gitu ya, menjadi arsitektur Patirupaka ya. Lalu dengan pendekatan tipologi, itu artinya tipe gitu ya, dan morfo itu adalah bentuk, dengan teori-teori klasik dari Mica Badini dan Rafael Moneo, itu menyimpulkan bahwa sebenarnya apa yang disebut desain itu munculnya dari sebuah tipe gitu ya, sebuah tipe dengan bentuk gitu ya. Makanya desain itu di aliran ini sih dianggapnya muncul dari sebuah repetitif. Oke. Nah, sebenarnya Patirupaka Swedagon Pagoda yang di Myanmar ini ditiru oleh dua daerah di Indonesia. Yang satu ada di Brastagi, yang satu lagi ada di Malang. Nah, kebetulan karena COVID, jadi sebenarnya ini penelitiannya maunya berlanjut gitu ya. Yang saat ini ada, itu yang saya lakukan baru yang di Malang, nanti ke depannya akan kita kaji yang Brastagi atau Sumut. Gitu ya. Jadi ini merupakan Patirupaka. Oke, komposisi awalnya sebenarnya kalau bangunan stupa itu terdiri dari 3 elemen saja, yaitu kaki, badan, dan kepala, seperti halnya bangunan-bangunan
yang ada gitu ya, semuanya pasti ada kaki, badan, dan kepala. Namun konstruksi dari bentuk stupa ini terdiri awalnya dari sejarahnya adalah jubah yang terlipat, jadi jubah para biku ini termasuk Budanya itu sendiri itu dilipat jadi alas, lalu mangkok jalannya. Jadi kalau mereka kan ada mangkok jalan gitu ya, jadi minta makanannya ke umat gitu ya, itu dibalikan dan tongkat jalannya ditaruh di atas. Oleh karena itu konsep ini menjadi bentuk dasar stupa ya, di mana ada bagian alasnya yang berbentuk kotak, bagian kubah yang berbentuk setengah lingkaran, dan bagian puncak. Oke, menurut tipologi bentuk dari stupa ini sebenarnya dibedakan jadi 6 ya. Ada yang berbentuk lonceng, ada yang berbentuk kelopak bunga teratai, ada yang berbentuk tumpukan jerami, ada yang berbentuk pot tanaman, ada yang berbentuk buah amala namanya, dan ada yang berbentuk gelembung sabun. Nah, bisa kita lihat misalnya contohnya kalau Sanchi Stupa yang terkenal di India itu, ya, ada stupa besar namanya Sanchi Stupa, itu sebenarnya tipologinya dari bubu lakara ini atau gelembung sabun ya. Kesemuanya ini walaupun bentuknya macam-macam itu tapi artinya satu gitu ya, itu melambangkan tujuan akhir dari umat Buddha yaitu nirwana. Oke. Nah, ini kajiannya di mana sering disebutnya Swedagon Sedidao. Ini terletaknya memang di Myanmar di bagian barat, di atas gunung gitu ya, sehingga luar biasa pemandangannya, bagus sekali gitu ya. Fungsinya adalah menyimpan relik orang suci gitu ya. Relik itu adalah sisa pembakaran jasadnya orang-orang suci. Kalau dalam hal ini menyimpan reliknya Buddha itu sendiri. Nah, ya, identifikasi tipe morfologi stupa Swedagon ini kalau kita lihat masih sama ya konsepnya. Jadi alasnya adalah kotak, bisa dilihat. Badannya adalah genta, dan kepalanya adalah kalau di sini dikasih payung. Bedanya seperti itu. Nah, oleh karena itu badannya adalah tadi ada 6 tipe. Yang ini adalah berbentuk lonceng ya, atau dibilangnya gantakara. Ganta itu kan genta gitu ya, atau lonceng. Nah, sehingga disimpulkan bahwa di Swedagon itu alasnya adalah berundak segi 8, bagian alasnya terdiri atas beberapa lapisan, yang paling atasnya adalah lingkaran. Jadi ada persegi, ada segi 8, ada lingkaran. Lalu badannya adalah genta, dan kepalanya adalah catrawali atau payung gitu ya. Nah, payung ini dilambangkan sebagai kekuatan kosmis gitu ya. Jadi ada kekuatan yang melindungi gitu ya. Makanya kadang ada payungnya, ada enggak. Nah, ini yang terjadi di Malang gitu ya. Jadi dibawa bentuknya, tipenya ke sini gitu ya, ke Malang. Tapi lihat perbedaannya ya. Jadi stupanya tidak berdiri sebagai statue monumental gitu ya. Tidak berdiri sendiri sebagai bangunan, tapi dia adalah bagian elemen atapnya saja gitu ya. Sedangkan bawahnya adalah seperti ruang biasa. Jadi ini kalau bangunan dibangun kolom, atasnya dak, itu baru atasnya lagi ada stupa. Nah, tapi gerbang-gerbangnya juga disesuaikan dengan budaya setempat. Paling depannya malah ada candinya. Kalau di bagian depannya ya gerbangnya. Tapi saya hanya memfokuskan di daerah sini saja. Oke. Nah, ini yang saya lakukan bahwa seperti kakinya mengambil lingkaran dan persegi, lalu bagian badannya itu mengambil bentuk lonceng, dan bagian tongkatnya adalah bagian payung, ya. Oke, oleh karena itu, walaupun dibilang patirupaka atau meniru gitu ya, arsitektur yang meniru, tapi sebenarnya berbeda dari awalnya, karena yang di Swedagon itu sifatnya monumental gitu ya, walaupun bentuknya sama yang genta gitu ya, namun di Padepokan Dhammadippa Arama di Malang ini dia sebenarnya terdiri dari 2 lantai, yang lantai atasnya adalah stupanya itu sendiri dipakai untuk menyimpan relik sama gitu ya, berongga, dan bagian bawahnya adalah tempat beraktivitas gitu ya, sehingga secara prinsip memang sudah berbeda dari fungsi bangunannya itu sendiri. Oke, sehingga disimpulkan bahwa yang terjadi di Dhammadippa
Arama di Malang itu alasnya sama. Jadi benar-benar persis persegi, lingkaran, dan segi 8. Kubahnya juga memakai lonceng dan genta, dan puncaknya masih memakai tongkat dan payung. Ya, itu yang saya coba bagikan hari ini. Terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan. Saya kembalikan ke Bu Yudita. Silahkan, Bu. Terima kasih Ibu Farlina. Terima kasih juga waktunya pas sekali, bahkan kurang 1 menit Bu Farlina, sehingga rundown kita masih bisa berjalan dengan baik. Oke, setelah sesi presentasi dari 3 pembicara ini, kita akan langsung masuk kepada diskusi dan tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke dalam chat. Yang pertama untuk Pak Miki. Untuk Pak Miki ini ada beberapa pertanyaan. Tapi mungkin bisa dijawab satu dulu ya Pak Miki, sisanya Pak Miki boleh jawab juga di chat gitu ya, diketik langsung saja. Boleh Bu, saya sudah baca juga langsung sih pertanyaan, sebetulnya ada 4 ya di sana. Iya. Yang pertama yang Ibu Christine itu pertanyaan paling sulit sih, dia bertanya bagaimana tentang pengurangan jumlah plastik ya, tentang menjaga lingkungan hidup itu bagaimana. Itu memang pertanyaan yang sudah mendunia ya sampai sekarang dari dulu. Soalnya kan kita tahu istilah yang paling umum recycling. Namun recycling itu salah satu yang paling sulit sebetulnya. Tidak mudah. Soalnya recycling itu perlu satu proses panjang, mengubah budaya manusia, misalnya memilah dulu sampah plastik dan kertas dan lainnya dan lain-lain. Beberapa metode lainnya itu ada beberapa yang menggunakan packaging lebih minimal, lebih minim, kecil ya, jadi penggunaannya lebih sedikit. Contohnya handphone aja yang nyata. Dari dus yang besar menjadi lebih kecil, demikian juga penggunaan packaging plastik. Terus jadi masukan juga sih pada beberapa, sarannya adalah kalau membeli produk itu sekarang dalam jumlah yang sekaligus banyak atau besar. Jadi kalau beli susu jangan beli yang kecil-kecil, yang ukuran berapa, yang 50 ml berapa, itu yang kecil-kecil, mendingan sekaligus yang besar, itu akan menghirit packaging banyak sekali ya. Lalu untuk plastik sendiri, kalau air sudah jelas, lebih baik masak air sendiri. Kalau minum aqua itu berapa banyak coba yang dibuang ya plastiknya. Terus lebih banyak memasak dan lainnya, juga didukung oleh kampanye-kampanye di mana-mana. Jadi memang usahanya terus berkembang sampai sekarang. Sampai penemuan metode biodegradable dan lain-lainnya banyak sekali. Yang kedua, tentang kemasan Indonesia punya citra sendiri yang harus dikembangkan ya, untuk pertanyaan Pak Hedi tadi. Jadi ada beberapa memang kalau packaging Indonesia itu biasanya kasih lihat tradisi, atau biasanya kalau untuk oleh-oleh seperti coklat dan lainnya ada yang kasih gambar wayang, batik, punakawan dan lainnya ada. Namun yang mendunia sendiri sekarang sebetulnya ada beberapa, contohnya itu Indomie. Indomie itu di seluruh dunia ada hampir ya sekarang. Lalu ada kapal api juga bagus, terus ada tolak angin ya, sekarang lagi mendunia juga, tolak angin dan kacang kelinci juga ya. Ada beberapa yang mulai berkembang di sana. Tapi Indonesia itu masih dikenal lebih ke produk makanan cemilan ya, atau makanan ringan. Kalau untuk produk-produk temuan seperti teknologi pelipatan kertas lainnya masih kalah jauh dari Jepang dan Amerika. Lalu yang terakhir untuk Pak Andi, hubungan manusia dan packaging itu keintiman itu terjadi karena packaging itu bisa membuat konsumen loyal pada produk tertentu ya, misalnya packaging yang memberikan kelas, atau misalnya sudah lama track record brandnya sendiri, atau misalnya seperti ini aja iPhone ya, packagingnya itu sudah jelas dia ada ciri khas sendiri dengan brand putih dan minimalisnya, atau misalnya untuk Kongguan ya kalau yang paling khas di Indonesia. Lalu juga ada juga mengubah hidup manusia lewat instruksi, misalnya kemasan-kemasan khusus untuk diet, makan dalam takaran tertentu. Terus oh ya, sekarang yang paling penting itu tren COVID aja, ini paling sekarang terasa ya. COVID ini menyebabkan manusia itu susah bepergian. Akibatnya makanan itu banyak delivery, take away. Untuk delivery, packaging makanan dari restoran dan lainnya biasanya baru kantong plastik atau kertas adanya. Sekarang itu mulai dirancang bahan-bahan yang lebih kuat atau lebih tebal sedikit, paling sedikit gramaturnya 300-400 gram ke atas, supaya delivery-nya bisa lebih terjaga, terjamin ya. Itu sekarang dikembangkan. Dan karena COVID ini betul perlu perlindungan, packaging itu sekarang banyak yang tertutup rapat. Jadi banyak yang lubang-lubang sampingnya itu mulai dikurangi seperti itu. Itu yang saya tahu ya. Jadi perkembangannya memang terus menghubungi hidup manusia. Itu Bu Farlina menjawab, atau ada pertanyaan lain lagi?
Oke, terima kasih untuk jawabannya Pak Miki. Mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan selanjutnya dulu untuk Pak Rene ya, Pak. Silakan. Ya, terima kasih. Ada 2 kalau tidak salah, atau Ya, ini betul, ada tambah lagi 1, jadi 3. Ya, yang pertama itu pertanyaan mengenai pendekatan apa yang cocok diterapkan di Indonesia, khususnya untuk jamu. Nah, sebenarnya ketujuh pendekatan itu bisa diterapkan karena tergantung dari masalah apa yang dihadapi dan siapa yang menjadi target sasarannya. Jadi problem desainnya apa. Jadi misalnya contoh untuk jamu ya, kalau ternyata calon konsumennya itu adalah orang yang suka klinik dan sebagainya, barangkali pendekatan psikodinamika bisa dipakai di situ. Dan kadang-kadang tidak harus satu pendekatan, bisa digabung. Ya, pendekatan itu bisa digabung 2 gitu ya. Seperti juga dalam terapi psikologi, psikolog menggunakan seluruhnya. Jadi kita datang ke satu psikolog, ya tergantung dia itu mendalami pendekatan apa. Nah, itu yang akan dia pakai untuk mengatasi masalah kita ya. Nah, itu barangkali bisa menjawab pertanyaan pertama. Lalu yang berikut dari Ibu Christine ya. Apakah bisa dimasukkan dalam pelajaran? Memang saya sudah mulai mengupayakannya seiring dengan penelitian yang saya lakukan, jadi semakin terintegrasi, khususnya dalam kuliah psikologi komunikasi. Jadi 7 pertemuan pertama untuk basic sensasi persepsi, 7 pertemuan berikutnya setelah UTS untuk menjelaskan setiap perspektif. Tentu saya sesuaikan untuk mahasiswa DKV, begitu. Ada lagi pertanyaan yang belum saya baca, barangkali bisa tolong dibacakan. Pertanyaan lain? Sebentar. Ada Pak, dari Ibu Louis ya Pak ya, sebentar. Ya. Bisa tolong dibacakan, saya belum sempat lihat. Oke, sebentar. Oh, dari Jimmy Dwiana. Pak Rene, maaf kalau bertanya, apakah cara yang digunakan untuk mempromosi sebuah iklan yang diperuntukkan untuk orang yang lanjut usia sama dengan anak kecil, mengingat sikap dan sifat orang tua yang sudah lanjut usia akan seperti anak-anak? Terima kasih. Oh iya, ya beda ya. Walaupun sikap dia seperti anak-anak ya, tetapi kan ini beda dalam posisi usianya. Ya, dia sudah ini orang yang sudah lanjut usia, jadi ada latar belakang yang harus dipertimbangkan ya. Juga dari segi persepsinya, walaupun sikapnya seperti anak-anak, dari segi visual iklan juga kita harus bedakan. Nah, mungkin itu prinsipnya. Ada lagi? Oke, ada lagi Pak dari Ibu Louis. Ya. Sebentar. Ya, Pak Rene, kalau membangun semangat mencintai budaya dan sumber daya sendiri sejajar bahkan lebih dibanding budaya luar, termasuk yang mana ya Pak dari 7? Kalau menurut saya psikologi humanistik itu psikologi yang baik ya, mungkin bertentangan dengan evolusioner. Kalau evolusioner kan manusia direduksi sebagai orang yang beradaptasi, survival, lalu survival of the fittest. Kita bisa menggeser orang lain demi keunggulan kita. Nah, kalau ini tidak, humanistik itu free will ya. Kita menentukan nasib kita sendiri dan itu sangat memotivasi. Yaitu psikologi humanistik kalau menurut saya. Baik, terima kasih Pak Rene. Ada satu lagi Pak dari Ibu Monica. Pak Rene, saat ini eranya beriklan melalui sosmed seperti influencer, IG. Apakah visual yang ditampilkan bisa dihubungkan dengan materi yang Bapak jelaskan? Terima kasih. Maksudnya di sosmed ya? Sosial media? Ya, sosial media. Bisa sekali, karena ini kan prinsip atau strateginya. Nah, tinggal nanti diaplikasikan, mau iklan cetak, mau media sosial, mau itu media yang sekuensial, itu bisa saja. Tentu saja desainnya semakin rumit ya, karena memakai waktu
misalnya memakai gerak. Nah, itu juga harus dipertimbangkan karakter gerak misalkan seperti itu. Ya bisa sekali. Oke, baik, satu pertanyaan lagi. Setelah itu kita akan langsung masuk ke pertanyaan untuk Ibu Verlina. Sebentar, ada satu pertanyaan dari Pak Aim. Pak Rene, suatu ketika pada mata kuliah pengantar semiotika yang pernah saya ikuti, memang sempat disampaikan bahwa produk rokok Marlboro di awal masuk ke Indonesia tidak begitu laku karena visualisasi iklannya yang menampilkan seorang koboi naik kuda memegang lasso. Lain halnya dengan jarum coklat yang selalu menampilkan gotong royong dalam iklannya. Di samping secara psikologis, riset dalam aspek apa lagi yang produsen itu lakukan? Jadi pertanyaannya, selain psikologis, ya, riset dalam apa lagi yang dilakukan? Yang harusnya produsen lakukan, iya. Ya itu ya selain psikologis banyak ya, ada bidang pemasaran kan, ya macam-macam lah, ada sosiologi. Saya pernah baca ada buku etnografi untuk marketing misalnya ya. Ya dari segala bidang deh bisa dilakukan. Menyinggung tadi yang Marlboro, hasil riset akhirnya orang yang memegang lasso itu yang berasal dari budaya individual, ini sosial budaya, ya diganti. Untuk Indonesia itu menggunakan koboi yang bergerombol. Jadi iklannya menggunakan koboi yang jalan naik kuda bergerombol. Nah ini mungkin cocok untuk Indonesia karena kita senang bareng-barengan, gotong royong. Ini lebih cocok untuk Indonesia. Ya, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Oke, baik Pak. Terima kasih untuk penjelasannya. Selanjutnya mungkin ini ada beberapa pertanyaan untuk Ibu Verlina. Yang pertama dari Pak Ismet. Ibu Verlina, apakah ada konsep triloka, 3 dunia atas tengah bawah pada stupa itu secara filosofis dalam Buddhism? Mengingat bangunan piramid dan lain-lain dalam konsep tradisi selalu memiliki konsep triloka tersebut. Boleh dijawab dulu Ibu Verlina? Oke. Terima kasih Bu Yudita dan Pak Ismet untuk pertanyaannya. Sebenarnya di penelitian terbaru sih Pak, konsep triloka ini terutama kalau di Indonesia ini kan sebenarnya munculnya di Candi Borobudur ya. Jadi terkenalnya gara-gara tulisan-tulisan tentang Candi Borobudur yang mengangkat konsep triloka. Nah, tapi di penelitian terakhir ini sebenarnya Borobudur itu tidak dibangun dengan konsep triloka sesungguhnya ya, di mana kajian-kajian yang dilakukan ternyata yang tulisannya tentang triloka itu banyak dilakukan oleh orang-orang Barat terutama ya Pak, atau bule itu dari kajiannya, sehingga tidak berangkat dari pendekatan agama dan sejarahnya itu sendiri yang secara lokal memang adanya di masyarakat Jawa Tengah. Nah, kajian-kajiannya sudah cukup banyak. Kalau saya memang mengikuti dari peneliti di Bumi Borobudur, itu para doktoral yang meneliti Candi Borobudur itu sendiri sudah mengklaim bahwa Borobudur tidak dibangun dengan konsep triloka. Ya, jadi kebanyakan mungkin yang klasik seperti itu, makanya waktu orang-orang Barat itu membaca Borobudur, dia membacanya dengan konsep triloka seperti itu. Padahal tidak selalu gitu ya. Dan Borobudur jelas-jelas bukan ya. Nah, untuk stupa-stupa yang lainnya seperti yang di Myanmar, di India, termasuk yang di Indonesia, sebenarnya juga tidak ada konsep seperti itu sih Pak. Tapi terdiri memang dari 3 bentuk tadi ya, 3 tipe bentuk yang dibacanya dari struktur bangunan, yaitu sebagai alas, badan, dan kaki. Itu aja sih Pak. Jadi bukan alam atas, alam bawah, dan alam tengah. Itu jawaban saya, mudah-mudahan terjawab. Oke, yang berikutnya saya baca aja Bu, nggak apa-apa. Dari Pak Leo ya. Terima kasih buat Pak Leo. Apa maksud dari peniruan arsitektur bangunan keagamaan tersebut ya, sehingga ada sisi positif sehingga ditiru prinsip-prinsipnya bukan negatif. Oke. Tadi yang seperti saya bilang, peniruan arsitektur ini kan terjadi di mana-mana gitu ya, bahkan
di Bekasi, jadi di sekitar kita pun banyak terjadi penerimaan-penerimaan. Bukan soal positif atau negatif, tapi saya lebih melihat ada kekuatan simbolik gitu ya, yang mau ditarik gitu ya, sehingga dekat dengan kita. Itu sih Pak kalau dari bangunan keagamaan, gitu ya. Jadi bisa kita lihat misalnya di Jawa Tengah gitu ya, ada tembok besar Cina, bayangin, jadi tembok besar Cina aja bisa ada di Indonesia, itu hebatnya Indonesia ya, segala aya gitu ya. Nah, tapi karena simbolnya itu gitu ya, simbolnya itu mungkin mendekatkan kita gitu ya ke bangunan-bangunan religius yang ada di luar dan grande gitu ya, grand architecture-nya menjadi dekat dengan kita. Nah, tapi bentuk stupa itu sendiri, kenapa kalau misalnya ini ngambilnya dari Myanmar gitu ya, atau itu sebenarnya balik lagi ke aliran-aliran yang muncul gitu ya, kan pendekatan di agama Buddha di Indonesia itu masuknya dari selatan, itu dari jalur selatan, itu dari India, sedangkan dari utara itu kan yang Jepang, Cina dan lain-lain, sehingga banyak bercampur ya. Nah tapi Indonesia sendiri kebalik gitu ya, jadi kalau kita lihat di Indonesia segala aya, kita juga boleh berbangga bahwa ada loh yang ditiru gitu ya, bahkan di zaman dulu di luar negeri gitu ya, bangunan apakah itu gitu ya. Nah itu adalah bangunan Candi Borobudur. Jadi Candi Borobudur itu ada tiruannya ada di mana? Ada di Kamboja. Tapi bukan sekarang-sekarang ini. Kalau yang saya teliti kan ini bangunan lama jadi modern gitu ya. Kalau yang ini di zaman itu, di abad ke-8, 9 ya. Jadi setelah diteliti yang di Kamboja itu berlakunya belakangan. Kalau terkenalnya itu Angkor Wat, padahal ada candi lain gitu ya selain Angkor Wat sebenarnya yang ditengarai gitu ya, mirip sekali dengan Candi Borobudur, termasuk detail-detailnya, dan itu sudah dibukukan, sudah menjadi sebuah riset buku bahwa elemen-elemen arsitekturnya sudah dibaca dan sangat identik dengan Candi Borobudur. Jadi ditengarai, tukang-tukang yang ngerjain di Borobudur itu dibawa ke Myanmar gitu ya, belajar terus jadi candi di sana. Jadi itulah kekayaan bangsa Indonesia di zaman dulu ya. Di zaman dulu kita yang mengekspor tipe morfologi arsitekturnya. Kalau zaman sekarang kita banyak yang masukin gitu ya dari luar ke Indonesia. Itu mungkin Bu Yudita jawaban untuk Pak Leonardo. Satu lagi dari Bu Christine ya. Oke, ada fenomena serupa di gereja KM Tong yang meniru arsitektur gotik, tapi di dalamnya dibuat menjadi beberapa tingkat. Padahal tujuannya arsitektur gotik menciptakan ruang interior yang dramatis sehingga manusia merasa kecil di hadapan Tuhan. Apakah bangunan keagamaan yang meniru bentuk dari luar tersebut tidak dilakukan sepenuhnya di Indonesia karena memaksimalkan fungsi pragmatis, bukan sekedar simbol yang monumental, tapi lebih ke alasan ekonomis. Oke. Dari saya sih ini mungkin tanggapan aja ya Bu ya. Kalau untuk gereja saya kurang memahami gitu ya. Tapi yang namanya arsitektur Patirupaka itu sebenarnya apa ya, yang diambil hanya visual bentuknya saja. Sedangkan fungsinya biasanya sudah berubah gitu ya. Bisa kita lihat biasanya stupa-stupa itu termasuk di Borobudur itu kan nggak bisa dimasukin ya. Stupa besarnya yang gede banget itu kita mau masuk nggak bisa gitu ya. Kenapa ya? Nggak berupa ruangan, benar nggak ada interiornya. Sedangkan kalau kita ke Lembang saja di Wihara Wipasanagraha itu stupanya dibikin dalamnya ada ruangan. Kita bisa duduk-duduk di sana, bisa ngumpul gitu ya. Nah itu saja sebenarnya secara konsep arsitekturnya kan sangat berbeda gitu ya. Jadi makanya biasanya peniruan itu hanya lebih ke ornamental bentuk saja. Kalau yang saya amati sih seperti itu. Oke, itu saja. Mungkin masih ada satu lagi ya, Bu ya. Dari Ibu Louis. Bu Fer, mohon diulang tadi yang di Klaten itu namanya apa? Karena aku lahir di sana. Oh, ini Bu, Garden by the Bay yang di Singapura. Jadi ya apa indoor garden terbesar yang dibuat sama di Singapura, namanya Garden by the Bay. Nanti di googling aja mungkin Bu. Itu sekarang ditiru di Klaten. Jadi kalau
Ibu klik Garden by the Bay dan Klaten itu muncul gitu ya, dan luar biasa sih gitu ya. Jadi selamat buat kampung halamannya yang udah punya Garden by the Bay berarti Bu. Oke, terima kasih Bu Yudita, saya kembalikan. Oke, terima kasih untuk penjelasannya Ibu Verlina. Ya, senang sekali ya tadi kita sudah mendengarkan paparan dari 3 orang pembicara, lalu juga antusiasme dari para peserta di sini yang menanyakan banyak sekali hal. Saya mau simpulkan sedikit dari apa yang sudah disampaikan oleh 3 orang pembicara. Yang pertama dari Pak Miki ini yang tadi menyampaikan tentang product packaging history, kita bisa mendapatkan insight ya bahwa ternyata packaging itu dia berkembang bersamaan dengan sejarah manusia. Ya, lalu juga ternyata packaging itu juga berkembang bukan lagi jadi sekedar hanya wadah pembungkus, tapi juga menjadi kemasan, di mana di dalamnya kemasan produk ya, di mana di dalamnya itu mencangkup ada identitas, lalu informasi baik yang tersirat maupun tersurat, dan antara packaging dan manusia itu benar-benar saling mempengaruhi. Jadi dengan apalagi tadi yang bisa disinggung tentang pandemi saat ini, bagaimana packaging itu akhirnya benar-benar mempengaruhi perilaku manusia, ya. Packaging ini menjadi sangat penting karena orang jadi maunya pakai kemasan sekali buang gitu ya, karena adanya kaitan dengan pandemi. Lalu kemudian apa yang tadi disampaikan oleh Pak Rene tentang persuasi visual iklan, jadi bahwa iklan itu juga ternyata sangat dipengaruhi oleh banyak sekali hal. Ya, tadi Pak Rene menyampaikan ada 7 hal. Lalu kemudian imaji iklan itu ternyata dapat berperan sebagai trigger bawah sadar, dia juga berperan sebagai shaper, lalu motivator, katalisator, aktivator, reflektor, dan provokator. Bagaimana iklan ini juga sangat berpengaruh kepada siapa sih orang yang dituju, bagaimana sih latar belakangnya, lalu kemudian bagaimana asosiasi pada saat konsumen itu melihat iklan, gitu ya. Dan tadi pemahaman kita tentang imaji persuasi ini sangat bermanfaat baik bagi perancang maupun juga sebagai masyarakatnya, bagaimana kita sebagai masyarakat itu dapat memahami maksud iklan ini apa sih, asosiasinya kemana sih, semakin paham bagaimana literasi sebuah iklan gitu ya, literasi visual sebuah iklan. Lalu kemudian yang ketiga yang disampaikan oleh Ibu Verlina ini, tadi Ibu Verlina menyampaikan tentang tipologi dari stupa Swedagon di Myanmar. Di sini kita lalu juga dibandingkan dengan stupa di Padepokan Dhammadippa ya di Arama Malang. Nah ini kita juga bisa melihat bagaimana ternyata ada yang disebut dengan patirupaka itu ya Ibu Verlina ya, bagaimana peniruan bangunan dari satu daerah ditirukan ke bangunan di daerah lain, yang ternyata peniruan ini kalau dalam arti patirupaka ini lebih kepada bentuk luarannya saja, tapi bukan ke dalamnya. Dan bentuk luaran ini terutama adalah ingin membawa makna atau simbol dari satu bangunan di satu tempat ke bangunan yang lain, di mana yang ingin ditampilkan itu adalah bagaimana tipologinya, bagaimana bentuk-bentuknya, dan bagaimana simbol-simbol ini kemudian mempunyai makna. Kalau dari studi kasus yang disampaikan oleh Ibu Verlina ini tentang tipologi stupa, akhirnya kita bisa melihat bahwa walaupun bentuknya ini macam-macam ya, tadi Ibu Verlina bisa menyampaikan beberapa bentuk, ada yang bentuk genta, ada yang bentuk gelembung dan lain sebagainya, itu akhirnya adalah sebenarnya ingin mencapai satu tujuan, yaitu nirvana ya, yang sesuai dengan yang ingin dicapai untuk agama Buddhis ini. Begitu kira-kira.
Itu yang bisa saya sampaikan dari simpulan 3 pembicara. Selanjutnya kita mungkin akan ke KBK selanjutnya ya, Ibu Perlina.